Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A21 mata kuliah pengantar teori bilangan, di mana kami akan mempresentasikan hasil materi kami terkait jenis-jenis bilangan, yang dimana kami mengambil dari sumber artikel What from MathWord. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang dimana anggota dari kelompok 4 ada Elizabeth Novita, ada Elis Kamarena, ada Fadila Suryaningsi, ada Lili Nurjana, dan terakhir ada Zaratul Ayah Henry. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 14 jenis-jenis bilangan, yaitu ada bilangan real, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan prima, bilangan desimal, bilangan heksagonal, bilangan triangular, bilangan poligonal, bilangan pentagonal, bilangan piramida, dan bilangan catalan. Semua jenis-jenis bilangan ini akan kami presentasikan atau akan kami jelaskan satu persatu di antara kami. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Halo, kenalin, nama aku Zaratul Ayah Henry akan menjelaskan tentang jenis-jenis bilangan, di mana jenis-jenis bilangan itu terbagi menjadi beberapa subtema yang akan aku jelaskan, yaitu pertama ada bilangan asli. Bilangan asli adalah semua himpunan bilangan yang berada di garis bilangan, di mana bilangan asli ini mencakup dari bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan cacah, bulat, dan lainnya. Contohnya itu ada bilangan 0,0, 1, min 2/3, pi, dan lainnya. Yang kedua ada bilangan asli, di mana bilangan asli adalah semua bilangan bulat positif dan akan terus berlanjut hingga tak hingga. Contohnya itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada bilangan bulat, di mana bilangan bulat adalah semua himpunan bilangan bulat yang positif, 0, dan negatif, di mana bilangan bulat ini tidak bilangan pecahan. Yang contohnya itu adalah min 1, 0, 1. Yang keempat ada bilangan cacah, di mana bilangan cacah adalah semua bilangan yang dimulai dari 0 hingga ke semua bilangan bulat positif. Contohnya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kelima itu ada bilangan rasional, di mana bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk bilangan A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, tetapi B itu tidak boleh sama dengan 0. Yang dimana bilangan rasional adalah bilangan berulang. Contohnya adalah 1/3 sama dengan 0,3333333 dan selainnya. Yang keenam itu ada bilangan irasional, di mana bilangan rasional adalah tidak dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan, yaitu A per B, di mana bilangan desimalnya berupa bilangan yang tidak berulang dan tidak berhenti. Contohnya adalah pi. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, yang dimulai dari lebih dari satu. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedelapan adalah bilangan desimal, di mana bilangan desimal adalah bilangan yang dinyatakan dalam basis 10. Contohnya itu 0,3, 0,5, dia dinyatakan dalam bentuk koma. Selanjutnya saya Fadila Suryaningsi akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai bilangan heksagonal. Bilangan heksagonal ialah bilangan yang memiliki angka yang dapat menyusunkan suatu bentuk menjadi bentuk heksagonal, yaitu segi 6. Rumus bilangan heksagonal yaitu dapat kita hitung dengan Hn sama dengan 2n dikali 2 dikurang n, dengan n sebagai urutan bilangan heksagonal. Contoh bilangan heksagonal yang pertama yaitu 1 sama dengan 1, dan urutan heksagonal yang kedua yaitu 6, yang ketiga yaitu 15, dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu bilangan triangular. Bilangan triangular atau biasanya kita sebut sebagai bilangan segitiga ialah bilangan bulat yang dapat dipresentasikan dalam susunan segitiga. Nah, bilangan segitiga Kn dilambangkan sebagai n lebih besar dari sama dengan 1. Nah, empat angka segitiga pertama yaitu 1, 3, 6, dan 10. Untuk bilangan triangular yaitu
N sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis bilangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linurjana, saya dari Prodi S1 Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan poligonal. Apa sih bilangan poligonal itu sendiri? Bilangan poligonal adalah bilangan yang dapat dibentuk atau disusun dalam suatu bentuk geometri tertentu, seperti segitiga, butir sangkar, pentagonal, dan lain sebagainya. Nah, setiap titik yang ada pada geometri tersebut yang mewakili nilai suatu bilangan. Sehingga yang dapat kita simpulkan bahwa jumlah total titik yang ada pada geometri itulah yang disebut sebagai bilangan poligonal. Bilangan poligonal sendiri memiliki rumus umumnya sendiri, yaitu adalah PSN sama dengan N dikali dalam kurung S dikurang 2 dikali N dikurang dalam kurung S dikurang 4 per 2. Nah, N di sini adalah mewakili urutan dari bilangan poligonal, sedangkan S adalah jumlah sisi dari bilangan poligonal sendiri. Nah, di bilangan poligon sendiri memiliki jenis-jenis bilangan poligon. Yang pertama adalah bilangan segitiga. Bilangan segitiga adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam pola atau bentuk segitiga. Rumus umum dari bilangan segitiga adalah Tn sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Selanjutnya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan poligon atau yang dapat dibentuk dalam suatu bentuk persegi. Nah, rumus umum dari bilangan kuadrat sendiri adalah Sn sama dengan N kuadrat. Nah, yang ketiga adalah bilangan pentagonal. Bilangan pentagonal adalah bilangan yang dapat disusun dalam suatu bentuk geometri, yaitu segi 5. Nah, rumus umum dari bilangan pentagonal sendiri adalah Pn sama dengan N dikali 3N dikurang 1 per 2. Yang keempat adalah bilangan heksagonal. Bilangan heksagonal adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam satu bentuk geometri yang berbentuk segi 6. Nah, rumus umumnya sendiri adalah Hn sama dengan N dikali 2N dikurang 1. Bilangan pentagonal adalah salah satu jenis bilangan poligon yang merupakan bilangan yang bisa dibentuk dengan menyusun titik-titik dalam bentuk poligon. Dalam hal ini bentuknya adalah segi 5. Sederhananya, bilangan pentagonal ke N adalah jumlah titik yang bisa disusun menjadi segi 5. Dan secara teknis, bilangan pentagonal ke N dapat dihitung dengan rumus. Dirumuskan dengan Pn sama dengan 3N kuadrat dikurang 3 per 2, dengan Pn menyatakan bilangan pentagonal ke N dan N menyatakan bilangan pentagonal yang ingin dicari. Dengan contoh, bilangan pentagonal pertama atau N sama dengan 1 adalah 1, bilangan pentagonal kedua atau N sama dengan 2 adalah 5, dan seterusnya. Sehingga urutan bilangan pentagonal yaitu 1, 5, 12, 22, 35, 51, dan seterusnya. Jika kamu membayangkan titik-titik yang tersusun dalam bentuk segi 5, setiap bilangan pentagonal mempresentasikan jumlah total titik yang dapat disusun dalam bentuk tersebut pada tingkat tertentu. Bilangan piramida adalah bilangan yang menyatakan jumlah total objek yang bisa disusun menjadi bentuk piramida dalam dimensi tertentu. Secara umum, ada beberapa jenis bilangan piramida tergantung pada bentuk dasar dari piramidanya sendiri, seperti piramida segitiga, persegi, heksagon, dan sebagainya. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada bilangan piramida segitiga atau triangular. Ini adalah jumlah titik atau bola yang bisa disusun menjadi piramida dengan alas berbentuk segitiga. Bilangan piramida segitiga ke N dapat dihitung dengan cara Tn sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dikali buka kurung N ditambah 2 tutup kurung per 6. Contohnya, untuk N sama dengan 1, maka hasil T1 sama dengan 1, dan untuk N sama dengan 2, maka T2 sama dengan 4, dan begitu juga dengan seterusnya. Yang kedua ada bilangan piramida persegi atau square pyramidal. Ini adalah jumlah bola atau titik yang bisa disusun menjadi piramida dengan alas berbentuk persegi. Bilangan piramida persegi ke N dapat dihitung dengan rumus Pn sama dengan N dikali buka kurung
N ditambah 1 tutup kurung dikali buka kurung 2N ditambah 1 tutup kurung per 6. Contohnya, untuk N sama dengan 1, maka hasil P1 sama dengan 1. Untuk N-nya sama dengan 2, maka hasil P2 sama dengan 5. Dan untuk N sama dengan 3, maka hasil P3 sama dengan 14. Dan begitu juga dengan seterusnya. Sehingga bilangan urutan dari piramida persegi yaitu 1, 5, 14, 30, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Eliska Marena dengan NIM 23031269917. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait jenis bilangan piramida. Bilangan piramida yang ketiga yaitu ada bilangan piramida heksagonal. Piramida heksagonal adalah piramida yang dimana alas dasarnya itu berbentuk segi 6 dan sisinya itu berbentuk segitiga. Sehingga bilangan piramida heksagonal pada baris ke-n-nya itu akan mewakili piramida heksagon nomor ke Hn. Adapun bilangan urutan piramida heksagonal dimulai dari 1, 7, 22, 50, 95, dan seterusnya. Untuk mengetahui bilangan urutan piramida heksagonal seterusnya, kita dapat menggunakan rumus Hn sama dengan 1 tambah N dikali 2N kurang 1. Baik, bilangan piramida selanjutnya yaitu ada bilangan piramida pentagonal. Berbeda dengan piramida heksagonal, bilangan piramida pentagonal ini yaitu piramidanya itu dasarnya itu berbentuk segi 5, sedangkan yang heksagonal tadi berbentuk segi 6. Sehingga bilangan piramida pentagonal ini dapat kita artikan sebagai urutan bilangan yang dimana akan membentuk pola geometris berupa piramida dengan dasar segi 5. Nah, untuk bilangan 5 urutan piramida pentagonal ini yaitu dimulai dari angka 1, 6, 18, 40, 75, dan untuk seterusnya, bilangan urutan seterusnya itu dapat kita rumuskan dengan menggunakan Pn sama dengan 1 tambah N buka kurung 3N kurang 1 tutup kurung per 2. Nah, selanjutnya selain dari bilangan piramida, jenis bilangan terakhir yaitu bilangan catalan. Apa sih bilangan catalan itu? Nah, bilangan catalan itu merupakan suatu bentuk bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif yang kita dapat peroleh dengan menghitung struktur kombinasi dari suatu barisannya. Adapun barisannya itu merupakan daftar urutan bilangan yang dimulai dari arah kiri ke kanan, di mana dia mempunyai karakteristik ataupun pola tertentu. Untuk mencari bilangan catalan ini, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu dengan Cn sama dengan 1 per N tambah 1 dikali 2N sama dengan 2N faktorial per N tambah 1 faktorial dikali N faktorial. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami terkait jenis-jenis bilangan. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan dalam materi, kami dari kelompok 4 meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kami dari kelompok 4 juga pamit undur diri. Sampai jumpa.